Kenalkan, saya Devindia, Program Magister Manajemen Corporate Universitas Ciputra, Surabaya, mata kuliah Entrepreneur Project. Saya akan mempresentasikan bisnis model Kanvas pada PT Wikland Medica Imantara. PT Wikland Medica Imantara adalah distributor terkemuka alat kesehatan berkualitas tinggi di Indonesia dengan after sales yang excellent. Berikut adalah tabel bisnis model Kanvas, frontage, dan backstage. BMC Frontage dimulai dari customer segment, ada rumah sakit, klinik bedah estetik, dokter spesialis, distributor lokal, dan industri kesehatan atau laboratorium. Yang dimana segmen rumah sakit terbukti 80% rumah sakit bergantung pada alat impor. Klinik bedah atau estetika, permintaan alat estetika naik 25% per tahun. Dokter spesialis membutuhkan demo langsung sebelum membeli. Wikland memiliki support workshop, demo, dan juga training. Untuk industri kesehatan, kita ketersediaan spare part yang minim, namun Wikland memiliki spare part ready stock. Untuk value proposition, functional benefit, produk alat kesehatan impor resmi, emotional benefit, rasa aman dan trust terhadap supplier, PP risk reduction dengan semua segmen mengurangi resiko barang ditahan bea cukai. Untuk training dan instalasi, emotional benefit, kepercayaan ditangani engineering bersertifikat dengan pelatihan di pabrik China, PP type performance, kaitannya dengan segmen yaitu rumah sakit dan klinik, butuh bukti serta kualitas. Functional benefit spare part tersedia cepat, sehingga emotional benefit tenang karena downtime alat yang rendah, kaitannya dengan segmen yaitu rumah sakit ICU IGD, alat yang tidak boleh mati 24 jam. Functional benefit layanan teknisi 24/7 jam. Emotion benefit merasa disupport tiap waktu dengan kaitannya segmen rumah sakit, klinik bedah, dokter membutuhkan bantuan yang cepat. Kemudian konsultasi teknis dan rekomendasi produk terlihat profesional dengan PP customization. Kaitannya dengan segmen yaitu dokter spesialis yang butuh alat sesuai kebutuhan. Kemudian ada sistem tracking import dan after sales, emotional benefit, transparansi proses dengan kaitan segmen distributor, meminimalkan ketidakpastian. Kemudian ada channel, awareness, edukasi regulasi alat kesehatan, evaluation, yaitu demo alat, studi kasus RS, self visit, workshop, symposium, dan medical conference. Kemudian ada instalasi dan training, after sales seperti support teknisi 24 hours di setiap cabang kota besar di Indonesia, standby teknisi. Kemudian ada customer relationship. Pertama, personal assistant, yaitu penjual teknisi rumah sakit dan klinik. Decided account manager untuk rumah sakit besar. Automate service untuk mempercepat respon time. Komunitas atau grup edukasi dokter untuk engagement jangka panjang, dan co-creation untuk feedback langsung ke pabrik sebagai pengembangan produk baru. Berikut adalah BMC Backstage. Yang pertama, key research. Ya, ada physical research, kaitannya dengan QC dan instalasi. Human research, kaitannya dengan after sales, serta website. Intellectual resource, kaitannya dengan konsultasi teknis dan demo produk. Karena dokter butuh demo langsung sebelum membeli. Ada intellectual resource dengan keunggulan kompetitif, financial research dengan kelancaran supply chains. Selanjutnya ada key activity, yaitu import alat kesehatan dengan pengurusan PIP, highest code clearance. Kemudian registrasi perizinan, menjamin legal dan aman. Quality control, warehouse, uji fungsi alat
telah tiba, instalasi dan training, rumah sakit, klinik, dokter, serta rekanan, after sales dan maintenance dengan respon 24/7 jam, serta workshop simposium yaitu edukasi ke dokter dan increasing engagement. Selanjutnya ada key partners. Yang pertama ada pabrik luar negeri atau principal sebagai suplai alat and spare part, freight provider and PPJK sebagai pengirim dan clearance, distributor lokal untuk penjualan regional dan perluasan pasar, kemudian rumah sakit, rekanan, pilot project, alat sebagai validasi produk, dan vendor IT. Cost structures ada fixed cost yaitu manajemen dan administrasi cost seperti gaji karyawan dan sewa gedung, variable cost seperti pajak impor, freight, dan spare part. Kemudian ada environment cost yaitu limbah kemasan alat, social cost, resiko downtime rumah sakit, dan utilitas cost seperti listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Ada revenue stream. Revenue stream yang pertama adalah penjualan alat. Reasonnya core revenue seperti alat endoskopi, operating room, surgery, CSSD, estetik, dan MOT. Kontrak maintenance, kontrak tahunan rumah sakit dengan recent recurring income dan penjualan spare part, serta jasa instalasi ataupun training di rumah sakit, klinik, maupun dokter pribadi. Kemudian ada social and environmental cost. Yang pertama ada aspek downtime alat di rumah sakit, keterkaitannya dengan VP, risk reduction. Kemudian ada ketergantungan pada impor, keterkaitannya dengan key partners. Kesenjangan akses teknologi, kaitannya dengan value proposition, resiko human error, kaitannya dengan key activity, ketidakpastian regulasi impor, kaitannya dengan channels and key activity, dan limbah spare part atau barang rusak, kaitannya dengan key activity atau QC. Kemudian ada social and environmental benefit, manfaat sosial, akses rumah sakit ke teknologi terbaru dengan dampak membantu meningkatkan layanan ICU, OK, IGD, keterkaitannya dengan VP, quality and performance, kemudian peningkatan keselamatan pasien dengan dampak alat legal, QC ketat, resiko kesalahannya lebih rendah, keterkaitannya dengan VP, risk reduction, kemudian pendidikan dan pelatihan tenaga medis, dampak training on-site untuk dokter dan perawat, dengan keterkaitan customer relationship atau personal assistant. Kemudian manfaat sosial berikutnya meningkatkan kapasitas layanan klinik kecil, dampaknya ketersediaan varian produk middle budget, dengan keterkaitan customer segment yaitu klinik estetika atau klinik-klinik kecil lainnya. Kemudian kecepatan layanan servis alat dengan dampak service excellence, respon 24 hours, dengan kaitannya value proposition atau convenience. Manfaat sosial QC ketat akan meminimalkan limbah dan mengurangi alat rusak dengan keterkaitan key activity atau QC. Manfaat sosial digital documentation melalui EPO, e-invoice, e-training untuk mengurangi kertas serta kaitannya dengan channel and relationship digital system. Yang terakhir, program recycling kemasan seperti karton plastik yang dapat dikumpulkan kembali dengan keterkaitannya cost structure atau future theory. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.